Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Kisana Dagumairoh, mahasiswi Stifar, program studi S1, kelas ahli program angkatan 2021. Nah, pada video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perhitungan konversi dosis obat pada hewan uji. Nah, seperti yang kita ketahui, pada percobaan farmakologi, dosis obat yang digunakan itu biasanya menggunakan obat dengan dosis manusia. Maka dari itu kita perlu tuh untuk mengkonversi dosis manusia ke hewan uji. Nah, apakah kamu tahu hewan uji yang sering digunakan? Nah, seperti yang kita ketahui nih, bahwa hewan uji yang biasa digunakan pada pengujian farmakologi itu seperti tikus, kemudian mencit, kemudian ada juga kelinci. Nah, apakah ada nih hewan uji lain yang bisa digunakan? Tentu saja ada ya, contohnya seperti hamster, marmut, kemudian bisa juga kucing, kemudian anjing, dan juga bisa juga dengan kera. Nah, lalu bagaimana nih perhitungannya? Di sini saya akan memberikan contoh perhitungannya. Nah, contohnya kita akan menghitung dosis parastamol untuk tikus. Nah, seperti yang kita ketahui, dosis parastamol untuk manusia itu kan 500 mg per 70 kg berat badan. Nah, kenapa 70 kg berat badan? Di sini dibuat standar bahwa berat badan manusia itu distandarkan 70 kg berat badan. Nah, berapa dosis untuk hewan uji tikus? Untuk menghitungnya, kita perlu melihat tabel konversi. Di sini ada tabel konversi di mana kita bisa melihat faktor konversi untuk kita merubah dosis manusia ke hewan uji apa yang mau kita ujikan, ataupun dosis hewan uji satu ke hewan uji lainnya. Di sini kita akan mengkonversikan dosis manusia si parastamol tadi untuk mengetahui atau untuk menghitung berapa dosis yang diberikan untuk tikus. Di sini faktor pengkonversinya adalah 0,018. Maka 500 mg tadi yang dosis manusia itu kita kalikan dengan faktor pengkonversinya, yaitu 0,018, didapat 9 mg per 200 gram berat badan. Nah, kenapa 200 gram berat badan? Di sini sekali lagi bahwa tikus itu standar berat badannya dibuat 200 gram berat badan. Lalu bagaimana kalau misalnya berat tikusnya 250 gram? Tentu saja kalau misalnya berat tikusnya lebih berat dari 200 gram, dosisnya tentu lebih tinggi dari 9 mg. Maka tinggal kita kalikan saja 9 mg dikali 250 gram dibagi dengan 200 gram. Maka didapat 11,25 gram per 250 gram berat badan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengkonversikannya untuk mencit? Nah, sama saja, kita lihat lagi faktor pengkonversinya. Dari manusia ke mencit, itu faktor pengkonversinya adalah 0,0026. Maka tinggal kita kalikan saja seperti tadi, 500 mg dikali 0,0026, maka didapat 1,3 mg per 20 gram berat badan. Sama halnya dengan tikus dan manusia, 20 gram berat badan itu merupakan standar dari berat mencit. Maka kalau misalnya berat mencitnya itu 25 gram, itu tinggal kita kalikan saja 1,5 mg dikali 25 gram dibagi dengan 20 gram, maka didapat 1,625 gram untuk 25 gram tikus. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya soalnya seperti ini? Nah, diketahui misalnya dosis obat A itu 5 mg per kilogram berat badan. Nah, berapa dosis untuk hewan uji tikus? Di sini kita harus mengkalikan dulu berapa dosis untuk manusianya. Nah, untuk mengetahui itu kita kalikan 5 mg dikali 70 kg berat badan standar manusia, 350 mg per 70 kg setelah dikalikan dengan 70 kg tadi. Kemudian untuk dosis tikusnya 350 mg dikali 0,018 tadi itu merupakan faktor pengkonversi. Didapat hasilnya 6,3 mg per 200 gram berat badan.
Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengkonversikan dosis tikus ke kelinci? Bisa nggak kita konversikan dosis tikus yang kita dapat ke kelinci? Tentu saja bisa, dengan kita mengkalikan faktor pengkonversi dari tikus ke kelinci. Faktor pengkonversinya 3,9. Maka tinggal kita kalikan saja. 6,3 mg dosis tikus dikali dengan 3,9 faktor pengkonversinya, yaitu didapat 24,57 mg per 1,5 kg berat badan. Sekali lagi, 1,5 kg berat badan itu merupakan berat standar dari hewan uji kelinci. Nah, pada pengujian farmakologi tentunya kita harus mengetahui juga konsentrasi obatnya berapa. Nah, maka kita bisa menggunakan nih rumus VAO, di mana rumus VAO itu dosis dengan satuannya miligram per kilogram berat badan dikali berat badan dengan satuannya kilogram berat badan per konsentrasi, satuannya miligram per mili. Nah, saya contohkan begini. Diketahui misalnya dosis furosemid untuk manusia itu 40 mg. Nah, berapa dosis untuk tikus dengan berat badan 200 gram dan berapa konsentrasinya jika obat yang diberikan itu secara oral. Nah, di sini dosis tikus seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya dikalikan dengan faktor pengkonversi 40 mg dikali 0,018 didapat 0,72 mg per 200 gram berat badan. Nah, tadi di rumus VAO kita kan mau memasukkan ini ke rumus VAO. Di rumus VAO itu dosis satuannya adalah miligram per kilogram berat badan. Maka kita perlu merubah dosisnya itu dalam satuan kilogram. Maka didapat setelah dikonversi itu 3,6 mg per kilogram berat badan. Nah, lalu bagaimana dengan konsentrasinya? Nah, sebelum kita menghitung konsentrasi, ada beberapa hal yang perlu diketahui, di mana volume pemberian untuk oral itu biasanya diberikan 1% dari berat badan. Untuk intraperitoneal itu biasanya diberikan 0,1% dari berat badan. Kemudian untuk intravena itu biasanya diberikan 0,1% dari berat badan. Nah, biasanya untuk volume pemberian obat itu diberikan 1% dari berat badan dengan catatan tidak melebihi volume maksimum. Nah, di sini ada tabel volume maksimum yang dapat diberikan kepada hewan uji sesuai dengan jalur pemberian. Nah, di sini saya contohkan mencit dengan berat badan 20-30 gram secara intravena itu tidak boleh lebih dari 0,5 mili. Kemudian secara intramuskular tidak boleh lebih dari 0,05 mili. Secara intraperitoneal itu tidak boleh lebih dari 1 mili. Dan untuk subkutan tidak boleh lebih dari 0,5 sampai 1 mili. Dan untuk peroral itu tidak boleh lebih dari 1 mili. Nah, di sini kita lanjutkan bagaimana menghitung konsentrasinya. Nah, volume pemberian secara oral kan 1% dari berat badan. Nah, di sini persennya itu adalah V per B, mili per gram. Artinya 1% itu adalah 1 mili per 100 gram. Maka tinggal kita kalikan 1 mili per 100 gram dikali 200 gram. Maka didapat volume pemberiannya adalah 2 mili. Nah, kita masukkan ke rumus VAO tadi, di mana dosis dikali berat badan dikali per konsentrasi. Nah, di sini VAO-nya adalah 2 mili, kemudian dosisnya 3,6 mg per kilogram berat badan. Berat badannya kita rubah jadi satuan kilogram menjadi 0,2 kg dan konsentrasinya kita buat X. Maka didapat 3,6 mg dikali 0,2 kg per 2 mili didapat konsentrasinya 0,36 mg per mili. Nah, bagaimana kalau misalnya soalnya seperti ini?
Nah, di sini ada contoh soal di mana seorang farmasi akan melakukan pengujian anti diabetes terhadap mencit dengan glibenclamid sebagai kontrol positifnya. Nah, jika dosis glibenclamid 5 mg, berapa dosis glibenclamid untuk mencit? Nah, berapa mili sediaan yang dibuat jika farmasis menggunakan 4 ekor mencit dengan berat badan 20 gram, 21 gram, 22 gram, dan 23 gram. Dan berapa banyak glibenclamid yang diperlukan? Di sini seperti biasa kita mengkonversikan dulu dosis untuk mencitnya. 5 mg dikali 0,0026 didapat dosis untuk mencitnya 0,013 mg per 20 gram berat badan. Nah, berapa volume pemberiannya? Di mana volume pemberiannya adalah 1% dari berat badan. Mencit 1 didapat volume pemberiannya adalah 0,2 mili, mencit 2 0,21 mili, mencit 3 0,22 mili, dan mencit 4 0,23 mili. Nah, total sediaan yang akan dibuat itu adalah 0,86 mili. Nah, kita bisa masukkan ke rumus WHO tadi, di mana kita masukkan WHO-nya 0,2 mili per dengan dosisnya 0,013 mg per kilogram dikalikan berat badannya 0,02 kg berat badan. Nah, yang kita cari adalah konsentrasinya. Nah, di mana didapat konsentrasinya 0,0013 mg per mili. Nah, 0,0013 mg itu untuk 1 mili larutan atau 1 mili sediaan. Nah, berapa untuk 0,86 mili? Tinggal kita kalikan saja 0,0013 mg per mili dikali 0,86 mili. Maka didapat glibenclamid yang ditimbang untuk sediaan 0,8 mili adalah 0,001118 mg. Nah, biasanya dalam penelitian farmakologi itu peneliti menggunakan sediaan yang beredar di pasaran. Nah, biasanya itu kan berbentuk tablet. Lalu bagaimana kalau misalnya kita menimbang sediaan dalam bentuk tablet? Nah, kita ambil contoh dari soal sebelumnya yang menggunakan tablet glibenclamid. Nah, di sini kita timbang 3 buah tablet glibenclamid. Kita misalkan contoh didapat berat tabletnya itu 50 gram, 55 gram, dan 53 gram. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa berat tablet itu tidak sama dengan berat dosis atau dengan dosisnya. Glibenclamid tadi kan dosisnya 5 mg. Nah, berat tabletnya itu pasti bukan 5 mg. Perlu diingat bahwa di dalam tablet itu tidak hanya terdapat glibenclamid saja, tetapi banyak bahan tambahan, ada pengisi, ada bahan penghancur, dan lain-lain. Nah, maka kita umpamakan berat tabletnya adalah 50 gram, 55 gram, dan 53 gram. Total beratnya didapat 158 gram dan dirata-ratakan didapat 52,66 mg. Nah, jadinya berapa berat glibenclamid berat tablet glibenclamid yang harus kita timbang untuk mendapatkan dosis 0,001118 mg. Nah, tinggal kita kalikan 0,001118 mg per 5 mg dikali 52,66 mg. Maka didapat berat tablet glibenclamid yang harus kita timbang adalah 0,0117 mg. Bagaimana menimbangnya? Caranya adalah tablet 1, 2, dan 3 itu kita gerus halus, kemudian kita timbang menggunakan timbangan analitik 0,0117 mg. Nah, di mana artinya 0,0117 mg itu setara dengan 0,0018 mg. Nah, sekian video penjelasan dari saya mengenai perhitungan konversi atau dosis hewan uji. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, mohon diperbaiki. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.